Halo guys, selamat datang di channel admin Biraeng. Jangan lupa subscribe ya guys, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbarunya ya guys. 6 keistimewaan amalan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia tentunya kita sering melakukan kesalahan. Manusia yang bertakwa tentu akan selalu meminta ampunan pada Allah dan memohon agar segala dosanya terhapuskan. Untuk menjawab hal tersebut Allah memberi perintah kepada manusia untuk selalu memohon ampunan dan bertaubat. Salah satunya dengan mengucapkan zikir istighfar yaitu, Astagfirullahaladzim. Obat hati dalam Islam salah satunya adalah dengan cara berzikir. Fungsi istighfar sebagaimana dalam berzikir yaitu amalan zikir pembuka rezeki. Keutamaan berzikir membuka pikiran dan jiwa. Salah satu cara menenangkan hati dalam Islam dan membuat jiwa tenang dalam Islam. Akan tetapi, seringkali manusia lupa bahwa setiap kesalahan akan selalu ada catatan amalnya oleh malaikat. Bagaimanapun kita membutuhkan ampunan dan bimbingan Allah agar dalam setiap kesalahan dapat Allah ampuni tentu dengan taubat kita yang mengiringinya. Berikut adalah penjelasan, pengertian dan juga keistimewaan amalan istighfar. Pengertian istighfar. Istighfar berarti memohon ampunan. Istighfar termasuk dalam bacaan yang sering disebutkan dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan mengenai istighfar dalam ayat berikut. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Qs Al-Kahfi 55. Allah sebagai zat yang maha pengampun memberikan perintah kepada manusia untuk senantiasa meminta ampun. Selayaknya Allah yang maha pengampun ia pun akan memberikan ampunan pada hambanya yang memohon ampunan. Sedangkan jika manusia tidak pernah sekalipun memohon ampunan kepada Allah maka ia termasuk orang yang sombong dan ingkar kepada Allah. Seringkali ucapan istighfar disebutkan kala manusia melakukan dosa. Akan tetapi di balik itu semua istighfar tentu tidak hanya sebagai ucapan ketika melakukan dosa. Mengingat bahwa manusia sadar ataupun tidak sadar seringkali berbuat dosa. Untuk itu, amalan istighfar tidak hanya dilakukan saat sudah melakukan dosa. Untuk itu, istighfar bukan hanya sekedar kalimat, melainkan sikap dan amalan kesungguhan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang terdalam. Keutamaan istighfar dalam keseharian. Mengucapkan istighfar dengan penghayatan dan kesungguhan tentu memiliki keutamaan. Amalan istighfar adalah salah satu amalan yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam memahami sifat Allah yang Maha Pengampun. Berikut adalah keutamaan dari mengucapkan dan mengamalkan kalimat istighfar dalam keseharian. 1. Mengingat Allah. Dengan istighfar akhirnya kita senantiasa mengingat Allah yaitu dari rukun iman, rukun Islam, iman dalam Islam, hubungan akhlak dengan iman Islam dan ihsan, dan hubungan akhlak dengan iman. Manusia seringkali lalai dan hilaf akan Allah yang mengatur dan menguasai segala-galanya. Dengan berzikir kita lebih akan memahami dan menghayati bahwa Allah Maha Pengampun dan dengan ampunannya kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Tanpa Allah berikan ampunan maka manusia bisa masuk pada kesesatan dan jurang kesengsaraan khususnya kelak di akhirat. Ampunan Allah tentu hanya akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang taat dan muslim. Sedangkan orang-orang yang tidak taat dan musyrik tentu tidak akan diampuni oleh Allah karena tidak menganggap Allah sebagai Tuhan dan diikuti aturannya. Hal ini disampaikan dalam ayat berikut. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Surah At-Taubah 113-114. 2.
takut berbuat dan menambah dosa. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan, keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Surah Hud 3. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan Allah agar selalu meminta ampunan dan bertaubat. Artinya tidak hanya istighfar melainkan juga melakukan perubahan dalam diri menjadi lebih baik lagi. Dengan beristighfar kita menjadi takut untuk berbuat dosa dan mengingat bahwa dosa-dosa manusia sangatlah banyak. Untuk itu kita membutuhkan ampunan Allah dan melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha bukanlah taubat yang terus diulangi, melainkan taubat dan menjauh dari segala hal yang berpotensi mengulangi kesalahan. 3. Tidak berbuat sombong. Manusia yang senantiasa beristighfar maka ia akan jauh dari berbuat sombong. Hal ini dikarenakan ia menyadari bahwa tidak ada satupun dalam diri manusia yang bisa disombongkan apalagi jika ditandingkan dengan apa yang Allah ciptakan. Dari situ kita bisa memahami bahwa manusia makhluk lemah yang justru butuh ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong dalam Islam atau sifat sombong dalam Islam adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Hati lebih tenang. Dengan mengingat dan memohon ampunan kepada Allah tentu hati kita akan menjadi tenang. Hal ini karena kita yakin dan sadar bahwa Allah bisa melakukan dan memberikan apapun kepada manusia. Menyerahkan diri dan memasrahkan diri kepada Allah adalah hal yang paling baik, karena kita menyerahkan hidup kepada Yang Maha Dahsyat dan menguasai seluruh alam jagat raya. 5. Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Surah Al-Anfal ayat 33. Dengan beristighfar kita juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir hanya bagi mereka yang benar-benar tunduk hatinya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa memberikan keselamatan dan ampunan selain Allah. Allah juga yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat ketika kita benar-benar menginginkan ampunan tersebut. 6. Mudah memaafkan. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Tagabun ayat 14. Dengan memohon kepada Allah setelah mengetahui amalan istighfar, kita pun akan mudah memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kita menjadi pribadi yang mudah untuk memaafkan atas kesalahan orang lain. Bahkan, kita tidak akan menjadi pribadi yang pendendam dan juga pribadi yang menyimpan konflik dengan orang lain. Insya Allah dengan berzikir kita akan senantiasa mendapatkan ampunan dan ridho Allah dalam menggapai kesuksesan di dunia menurut Islam. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe.